Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Isa. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Prodi PGSD, kelas C5. Baik, di sini saya akan membahas terkait bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, air hujan ini kan berasal dari naiknya uap air dari bumi seperti laut, danau, sungai, dan tanah ke atmosfer. Kemudian memadat membentuk awan. Setelah jatuh ke bumi, air hujan akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke daratan yang lebih rendah sehingga menuju ke sebuah genangan air seperti sungai, danau, dan laut. Kemudian beberapa proses. Di sini ada beberapa proses beberapa proses terjadinya hujan. Yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah tahapan pertama yang dilalui adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air sungai, danau, dan laut menguap menjadi butiran-butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer, lantas menggumpal menjadi awan. Apabila suhu udara semakin panas, maka semakin banyak pula air yang akan menguap ke udara. Hal itu akan menyebabkan terjadinya hujan semakin deras. Coba perhatikan saat kalian tak sengaja menumpahkan segelas air di suatu tempat, misalnya di lantai atau di jalanan. Dalam beberapa jam, air tersebut akan hilang. Bagaimana bisa? Ya, hal itu terjadi karena air yang tumpah tersebut telah mengalami proses penguapan. Nah, proses penguapan bisa menjadi lebih cepat apabila terjadi saat suhu di suatu tempat panas akibat teriknya sinar matahari. Evaporasi menjadi tahapan awal dari serangkaian proses terjadinya hujan. Energi panas matahari membuat air yang berada di laut, sungai, danau, dan banyak sumber air di permukaan bumi mengalami penguapan. Apabila panas matahari semakin tinggi, maka akan semakin banyak pula air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Kemudian yang kedua ini adalah kondensasi. Nah, dalam tahapan ini adalah uap air hasil proses penguapan atau yang disebut tadi adalah evaporasi, yaitu akan naik ke atmosfer. Kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses tersebut, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es yang berbentuk uap yang akan mendekati satu sama lain, kemudian membentuk gumpalan putih yang biasa disebut dengan awan. Nah, proses partikel es yang saling mendekat dan membentuk awan itu disebut koalesensi. Pada tahapan itu, partikel es memiliki jari-jari sekitar 5-20 mm. Dalam ukuran tersebut, air akan jatuh dengan kecepatan 0,01 dan 5 cm. Sementara aliran udara yang lebih tinggi akan membuat partikel itu tidak jatuh ke bumi. Perubahan uap air menjadi es tersebut dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan perbedaan ketinggian di awan udara. Apabila semakin tinggi awan yang terbentuk,
suhu akan semakin dingin pada proses kondensasi. Uap air akan naik ke atas lantaran terkena panas dari matahari. Setelah uap air naik cukup tinggi, terjadilah pengembunan yang berubah menjadi tetesan air. Nah, apakah kamu pernah melihat segelas air dingin di atas meja? Uap air yang berada di gelas tersebut akan mengembun, lalu menjadi tetesan air. Hal yang sama juga terjadi ketika uap air naik ke langit, lalu menjadi cairan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua air mengembun akan membentuk awan. Hal itu karena sebagian mengembun di dekat tanah, sebagian naik menjadi ke langit membentuk awan. Kemudian yang ketiga ini adalah presipitasi. Ya, presipitasi. Presipitasi ini adalah merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turunnya hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak bisa lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan. Kemudian menjadi titik-titik hujan. Ukuran titik-titik hujan bervariasi mulai dari 0,5 mm atau lebih besar. Sementara hujan gerimis berukuran kurang dari 0,5 mm. Ukuran tersebut biasanya bervariasi tergantung lokasi awan yang menurunkan hujan. Gerimis diturunkan oleh awan dangkal, sementara hujan deras diturunkan oleh awan dengan tinggi menengah atau sangat tinggi. Lantaran posisi hujan yang sangat tinggi, udara di tempat awan berada sangat dingin. Kemudian biasanya hujan akan jatuh sebagai salju ataupun es. Semakin menurun mendekati daratan, es itu akan mencair menjadi air hujan. Semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat, kemudian mencairkan titik-titik es. Perlu diketahui, setiap belahan bumi memiliki curah hujan berbeda-beda. Misalnya, di wilayah padang pasir, curah hujannya hanya kurang dari 10 mm hujan per tahun. Berbeda halnya dengan negara tropis, seperti Indonesia yang di rata-rata memiliki curah hujan 2.000 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Baiklah, itulah hasil pembahasan dari saya terkait bagaimana proses terjadinya hujan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.